Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas Excel Praktikum 8, yang dimana praktikum ini cukup rumit ya teman-teman dibandingkan praktikum-praktikum sebelumnya yang pernah kita kerjakan. Jadi saran dari aku, apabila teman-teman ingin mempelajari untuk bahan UTS dan kuis, teman-teman bisa belajar dari praktikum Excel 8, kemudian juga praktikum Excel 7, dan praktikum Excel 6. Karena di praktikum Excel 6 ini ada pembelajaran mengenai concatenate. Sedangkan untuk 7 dan 8 itu adalah Excel yang cukup rumit, teman-teman. Oke, kita langsung mulai aja. Teman-teman bisa download dulu template yang udah aku berikan, ada di Teams pertemuan kelima KP. Teman-teman bisa download template-nya. Di situ ada template praktikum 8 dan praktikum 7. Karena hari ini kita mau mengerjakan praktikum 8, maka dari itu teman-teman bisa download dulu yang praktikum 8, baru nanti teman-teman mengerjakan praktikum 7 melalui video selanjutnya. Baik, teman-teman, kita langsung saja ke dalam pengerjaan. Teman-teman bisa buka di modul halaman 136. Di sini kita ada beberapa instruksi yang perlu teman-teman baca. Yang pertama, kode vaksin terdiri dari AA strip B/CD, yang dimana AA ini merupakan kode, B ini adalah jenis vaksin yang 1, 2, 3, 4, kemudian C ini adalah sumbangan, dan di mana Y itu ada dan N itu tidak ada. Ya, teman-teman bisa lihat nih di C ini ada Y, N, Y, N, Y, N. Berarti Y itu ada, N itu tidak ada sumbangan. Kemudian yang D, ya yang paling akhir sini A, M, P, P, I, A, M, P, A, S, A itu merupakan kode dari vaksin. Yang dimana kalau S itu merupakan Sinovac, A itu AstraZeneca, M itu Moderna, dan P itu Pfizer. Ya, kita mulai dari kolom yang pertama yaitu dana pengembangan. Dana pengembangan merupakan dana yang diterima untuk mengembangkan vaksin dan perhitungannya menggunakan tabel bantuan dikali dengan kuantitas. Oke, kita bisa lihat ya teman-teman, di sini ada tabel bantuan dana pengembangan yang nantinya kita harus kalikan dengan kuantitas. Untuk dana pengembangan, kita bisa lihat bahwa di sini tabelnya itu adalah vertikal ya teman-teman. Kenapa vertikal? Lagi-lagi karena kita mau cari dana pengembangan, makanya kita lihat ada dana pengembangan ya teman-teman. Dana pengembangannya ini bentuknya itu menurun ke bawah atau ke samping seperti ini. Karena dia di sini menurun ke bawah, maka kita perlu menggunakan VLOOKUP atau karena ini merupakan tabel vertikal. Jadi rumusnya itu sama dengan VLOOKUP, lalu buka kurung. Kita ikuti ya teman-teman instruksinya dari Excel. Pertama kita harus isi lookup value. Nah, oke, kalau udah berarti lookup value-nya itu adalah Sinovac, AstraZeneca, Moderna, dan Pfizer. Maka kita bisa lihat di kode itu adanya di kolom yang kedua ya teman-teman, atau di kode D. Karena di sini di kode yang atas yang akhir ini ya teman-teman, kode paling kanan ini itu cuma bentuknya satu huruf, kita mesti menerjemahkan A ini itu menjadi AstraZeneca, M ini menjadi Moderna, P ini menjadi Pfizer, dan seterusnya. Oke, oleh karena itu kita akan menggunakan rumus if. Logical test-nya kita mau ambil yang paling kanan, berarti kita akan menggunakan fungsi write, lalu kita klik teksnya yaitu B6, kemudian number karakternya adalah 1, karena kita cuma mau ambil yang A, M, P, dan seterusnya itu teman-teman ya. Kemudian value if true-nya, kemudian sama dengan, kita tulis kalau dia A, berarti kan sama dengan kutip A, maka berarti titik koma, value if true-nya adalah tadi di sini di modul ya teman-teman. Kalau A itu AstraZeneca. Jadi kita tulis AstraZeneca. Teman-teman perhatiin juga AstraZeneca. Teman-teman perhatiin ya untuk huruf kapitalnya, teman-teman ikuti aja sama yang ada di tabel bantu dana pengembangan ini. Oke, ini kan baru satu, berarti yang kedua yaitu if lagi, kemudian write, lalu B6, terus titik koma 1, sama dengan, teman-teman perhatiin juga untuk tutup kurungnya, dan di sini sama dengan, tadi kan udah yang A, berarti ini kita cari yang coba yang M ya, teman-teman, yang kedua ini kan M. Sama dengan M, maka adalah Moderna. Dan sekali lagi, karena di sini ada 4 nama ya, teman-teman, berarti kita harus bikin 3 kali if. If, write, B6, 1, sama dengan P, maka dia adalah Pfizer.
Berarti sisanya itu yang belum kita isi adalah yang Sinovac ya, teman-teman. Berarti kita tinggal isi aja value if false-nya, karena ini udah 3 kali kita isi, berarti kita nggak perlu bikin if-nya lagi, kita tinggal isi aja di value if false, yaitu Sinovac. Oke, terus tutup kurung lagi, sampai kita balik ke rumus VLOOKUP. Kemudian titik koma, kita isi tabel array-nya. Tabel array-nya berarti yang ini ya. Jangan lupa di Fn F4, lalu titik koma lagi, kita masuk ke yang namanya kolom index number. Di sini kolom index number-nya itu, kalau dia V1, maka dia ada di kolom yang kedua, kalau dia V2 ada di kolom ketiga, dan seterusnya. Sedangkan dalam kode, nggak ada V1, V2, V3, teman-teman. Jadi kita bisa menggunakan angka yang ada di tengah ini aja, 3, 2, 1, 4 ini. Ya, artinya kalau dia 3, maka dia akan mengambil kolom V3 atau kolom keempat. Kalau dia kodenya 4, berarti dia akan mengambil kolom kelima atau kolomnya V4. Kayak gitu. Berarti kita perlu menerjemahkan lagi, teman-teman. Berarti kita memakai rumus if, kemudian karena angka yang mau kita ambil ini ada di tengah, maka kita butuh fungsi mid, kemudian buka kurung B6, lalu karakter yang mau kita ambil itu adalah di karakter keempat. Maka kita pilih 4, lalu number karakternya adalah 1. Sama dengan, ya, berarti jika dia sama dengan, kita lihat aja, boleh terserah mau teman-teman ikutin angka di sini, berarti kalau dia sama dengan 3, maka dia akan mengambil kolom ke 1, 2, 3, 4. Kalau dia 3, berarti dia ambil kolom keempat. 4, oke? Kemudian, if lagi, mid lagi, B6, 4, titik koma 1, tutup kurung, sama dengan, kalau dia 4, maka dia akan mengambil kolom kelima. Oke, lagi, karena di sini ada 4 kali ketentuan, berarti kita bikin if-nya 3 kali ya, teman-teman, seperti biasa. If mid B6, titik koma 4, titik koma 1, tutup kurung, sama dengan, berarti yang belum berapa? 2 ya, 2 belum. Berarti kalau dia angkanya 2, berarti dia V2, maka ambil di kolom berapa, teman-teman? Di kolom ketiga ya. Kolom ketiga. Berarti yang belum kita isi adalah kolom kedua. Ya, karena tadi ini kan kolom ke-5 sudah, kolom ke-4 sudah, kolom ketiga sudah, berarti yang belum itu kolom kedua. Maka value if false-nya kita pilih 2. Terus kita tutup kurung, sampai kita balik lagi ke menu VLOOKUP. Kemudian teman-teman jangan lupa titik koma untuk mengisi range lookup-nya jadi angka 0. Lalu teman-teman tutup kurung. Nah, kalau teman-teman lihat di modul, dia itu dikalikan dengan kuantitas. Maka kita perlu kali, yaitu dengan tanda bintang. Kemudian kuantitasnya kita pilih nih, D6. Kalau sudah, teman-teman bisa enter. Oke. Kalau udah, teman-teman boleh drag, pastiin angkanya sama. Kalau memang ada yang belum, teman-teman boleh ulang lagi videonya, perhatiin lagi baik-baik. Kita lanjut ke dana tambahan. Dana tambahan merupakan dana tambahan yang diberikan untuk penambahan kualitas vaksin. Perhitungan menggunakan tabel bantuan dan tidak dikali kuantitas karena sifatnya umum. Oke, berarti kita tinggal ambil aja dari tabel bantuan yang di sini, teman-teman. Dana tambahan kualitas. Teman-teman lihat kalau di sini lookup value-nya itu adalah V1, V2, V3, V4. Sedangkan lagi-lagi di kode vaksin itu nggak ada V1, V2, V3, V4. Berarti kita perlu mentranslatekan atau perlu menerjemahkan angka 3 ini menjadi V3, 4 ini menjadi V4, 2 ini menjadi V2, dan 1 ini menjadi V1. Caranya sama dengan if, kita ambil lagi ya teman-teman, karena dia ada di tengah, berarti kita pakai fungsi mid, B6, titik koma 4, titik koma 1, sama dengan, kita bikin yang 3 dulu ya, kalau dia 3, maka dia akan menjadi V3, V strip 3. Oke, lagi, value if false-nya, if, kemudian kita pilih lagi mid, kemudian B6, kemudian 4, 1, kemudian sama dengan, ya, tadi kan udah 3, berarti sekarang 4. Kalau dia 4, maka akan menjadi V strip 4. Lagi, if, mid, kemudian B6 lagi, 4, 1, kemudian sama dengan, kalau dia 2, maka akan menjadi V strip 2. Ini V strip 2, V strip 1 ya, atau dari mana? Dari sini ya teman-teman, ikutin aja. Kemudian, kalau dia bukan selain 4, 2, dan 3, maka dia akan menjadi
V strip 1. Oke? Terus kita tutup kurung sampai kita balik lagi ke awal. Oh, sorry teman-teman, di sini aku belum masukin VLOOKUP-nya ya. Berarti di depan sini teman-teman tambahin VLOOKUP, baru teman-teman buka kurung. Oke? Terus teman-teman hapus dulu tadi tutup kurung yang teman-teman udah buat. Berarti yang habis setelah V1, kita tutup kurung 2 kali, kemudian tutup kurung lagi sekali, sampai kita masuk ke fungsi VLOOKUP. Kemudian kita pilih table array-nya, lalu kita Fn F4. Oke, kalau udah, berarti kolom index number-nya itu adalah kolom kedua ya, teman-teman. Karena di sini cuma ada 2 kolom, dan kita mau ambil yang biaya. Berarti kolom kedua, kemudian range lookup-nya adalah 0. Kita tutup kurung, kita enter. Oke, udah terisi ya, teman-teman? Kalau belum atau masih kurang jelas, teman-teman boleh back lagi videonya, atau teman-teman bisa tanyakan aku melalui line. Nah, kemudian kita akan mengisi biaya pengedaran. Di sini ada ketentuannya. Biaya pengedaran itu dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, jika kuantitas vaksin 100-150 dan sponsornya adalah Kim Hyeso, maka biayanya 5%. Jika jenis vaksin adalah 1 atau V1, atau kuantitas vaksinnya 151-200, maka biayanya 3%. Sisanya dianggap biaya pengedaran sebesar 1%. Kita bikin dulu yang pertama. Karena yang pertama itu ketentuannya ada 2 ya, teman-teman. Ada dan-nya, berarti kita pakai if and. Sama dengan if, buka kurung and, buka kurung lagi, logical satunya itu adalah vaksinnya 100 sampai 150. Karena di sini ada 2 ketentuan ya, teman-teman. 100 sampai 150. Maka kita perlu membuat jika kuantitasnya lebih besar sama dengan 100, kemudian jika kuantitasnya kurang dari sama dengan 150 ya, untuk bikin dia range-nya itu antara 100 sampai 150. Maka di dalam rumus ini kita membutuhkan N lagi, teman-teman. Kenapa? Kita langsung aja ke contohnya ya. Di sini kita N lagi. Kemudian tadi kan kuantitas ya. Kuantitasnya lebih besar sama dengan 100. Nah, kemudian kita butuh N untuk masuk ke logical kedua. Jadi kan dia mau itu logical satunya itu adalah kuantitasnya itu lebih besar dari sama dengan 100 dan juga kurang dari sama dengan 150. Berarti adalah antara 100 sampai 150. Maka kita butuh N, teman-teman. Kalau kita nggak butuh N, nanti kita juga jadi bingung. Kalau kita nggak pakai N, nanti kita bingung nih masukin untuk dia bikin jadi 1 sampai 150 itu seperti apa. Karena kan di sini takutnya ada yang kurang dari 100 gitu, teman-teman. Jadi kita nggak bisa tulis langsung dari kurang dari 150 gitu. Kebetulan di sini memang kuantitasnya itu nggak ada yang kurang dari 100 sih, teman-teman. Jadi kita bisa aja sebenarnya nggak usah pakai N, langsung aja bikin kurang dari sama dengan 150. Toh karena di bawah ini nggak ada yang di bawahnya 100. Tapi gimana kalau kuantitas ini tiba-tiba ada yang 90 gitu, teman-teman. Berarti kan kalau kita bikin kayak gini nanti 90-nya keikut kan? Padahal harusnya 100 sampai 150 aja. Maka dari situ aku ajarin teman-teman cara rumitnya biar teman-teman kalau ketemu soal seperti itu lebih bisa menghadapinya gitu, teman-teman. Ya, jadi tadi D6-nya lebih besar sama dengan 100 dan yang kedua itu adalah D6-nya kurang dari sama dengan 150. Oke, kita tutup kurung. Ini kan logical satunya tadi. Kemudian logical keduanya itu adalah nama sponsornya itu adalah Kim Hyeso. Berarti nama sponsor kita klik ini C6 sama dengan kita pakai tanda kutip ya, teman-teman ikuti ini namanya Kim Hye-soo. Oke, kalau udah kita tutup kurung lagi sampai kita balik ke rumus if. Kemudian value if true-nya kita isi berdasarkan modul yaitu 5%. 5%. If false-nya kita isi ketentuan yang kedua nih, teman-teman. Ketentuan yang kedua adalah jenis vaksin adalah V1 atau kuantitas vaksinnya 151 sampai 200. Berarti kita pakainya if or ya, teman-teman, karena di sini dia pakainya itu atau. Nih, atau. Berarti if false-nya itu adalah if, terus kita buka kurung or, buka kurung lagi, kuantitasnya, jenisnya itu adalah 1. Jenis, berarti kan tadi jenis itu yang 3421, berarti kita ambil meat, kemudian kita pilih selnya, berarti dia tadi start number-nya keempat, dan yang mau kita pilih itu 1, tutup kurung sama dengan 1. Ya, dia maunya kan 1 ya. Kemudian kita tutup kurung, setelah 1,
Kemudian kita masuk ke logical kedua, kita titik koma, kuantitasnya itu 151 sampai 200, berarti pakai cara seperti tadi ya teman-teman, pakainya N. Kuantitasnya karena kita mau bikin dua ketentuan, di atas sama dengan 150, di atas sama dengan 151 dan juga di bawah 200. Walaupun di sini memang paling mentok 200 ya teman-teman, tapi kenapa aku ajarin cara seperti itu? Lagi-lagi ini untuk menjadi jaga-jaga bagi teman-teman kalau misalnya nanti di kuis atau UTS itu tiba-tiba misalnya kuantitasnya itu lebih dari 200, tapi disuruhnya 150 sampai 200 aja. Maka teman-teman perlu menggunakan cara ini. Berarti kuantitasnya kita pilih ya D6 lebih besar sama dengan 151 ya, sesuai di modul kan 151. Kemudian yang keduanya itu adalah D6-nya kurang dari sama dengan 200. Kemudian kita tutup kurung sampai kita balik lagi ke if, titik koma, value if true-nya itu tadi adalah 3%. Kemudian kita titik koma lagi, value if false-nya adalah selain ketentuan tersebut 1%. Lalu udah, kita tutup kurung lagi, kita enter. Oke, kita bisa drag ke bawah. Oke, untuk masuk ke sisa dana, kita di sini ikutin aja teman-teman, udah ada ya instruksinya, dana pengembangan ditambah dana tambahan, dikurang biaya pengedaran, ditambah sumbangan, di mana biaya pengedarannya itu dihitung dari dana pengembangan dikali persentase biaya pengedaran, dan sumbangannya itu tergantung ada atau tidaknya Y atau N pada kode vaksin. Jika Y, maka terdapat sumbangan 2%, dan jika N, maka tidak ada tambahan sumbangan. Oke? Berarti tadi kan sama dengan dana pengembangan ditambah dana tambahan dikurang biaya pengedarannya itu dihitung dari dana pengembangan dikali biaya pengedaran. Karena di sini kita lagi tambah kurang dan kita mau kali, berarti kita buka kurung ya teman-teman untuk memisahkan fungsi matematikanya. Dana pengembangan dikali sama biaya pengedaran, tutup kurung, kemudian ditambah dengan sumbangan. Tambah sumbangannya itu adalah 2% dari dana pengembangan jika kodenya adalah Y, dan jika kodenya N, maka tidak punya tambahan sumbangan. Berarti kita pakai rumus if, kemudian kodenya ini kan yang di tengah-tengah ini ya teman-teman, Y, N, berarti kan kita pakai mid, lalu kita pilih nih B6, nah start number-nya itu di 1, 2, 3, 4, 5, 6, ke 6 ya teman-teman, dan kita mau ambil satu karakter, sama dengan Y, maka kita kali nih 2% dikali dengan dana pengembangan ya sesuai yang ada di soal. Tuh 2% dari dana pengembangan. Jadi kalau misalnya kodenya itu Y, maka kita harus kali dia 2% dikali sama dana pengembangannya. Kalau false, maka dia dapatnya 0 ya teman-teman. Karena kalau dia bukan Y atau dia N, dia itu nggak dapat dana tambahan. Berarti kita bisa langsung tutup kurung, kita enter. Oke, kita bisa drag. Sekarang kita isi kolom total, berarti sama ya, kolom total itu sum aja. Terus teman-teman drag yang mau teman-teman sum, lalu teman-teman tutup kurung, enter. Banyaknya sponsor Sinovac dan Pfizer. Jadi dia mau lihat nih, dari kode vaksin ini, yang ada Sinovac dan Pfizer-nya itu berapa banyak sih, gitu. Berarti kita bisa pakai count if ya, teman-teman. Nah, range-nya itu adalah yang ini, B6 sampai B15. Kemudian kriterianya itu adalah, kalau Sinovac itu kan tadi S ya, teman-teman. Kalau S, berarti kita pakai kutip. Nah, teman-teman nggak bisa langsung isi S. Kenapa? Karena di sini itu kan dalam satu sel itu banyak karakternya, teman-teman. Ada VC, 3, YA. Kalau kita isi S langsung kayak gini, berarti dia mau menghitung dari data-data ini, yang isi selnya itu cuma S, itu berapa? Sedangkan kan nggak ada ya, isi selnya S itu nggak ada. Adanya itu kode-kode yang dimana di dalamnya terdapat S atau enggak, kayak gitu. Nah, berarti kita pakai rumus tambahan baru, yaitu kita pakai tanda bintang. Ya, jadi buka kutip, tanda bintang, lalu baru S. Terus kita tutup petik. Kenapa? Jadi tanda bintang ini itu mengartikan bahwa yang ada di dalam kolom yang kita pilih atau range yang kita pilih, yang ada huruf S-nya itu berapa sih? Nah, jadi ada yang ada huruf S-nya, bukan S-nya doang, oke? Kalau kita nggak pakai petik, begini, S doang, itu berarti dia nyari
oh dalam kode ini atau dalam kode vaksin ini tuh di range yang isinya S tuh yang mana sih? Sedangkan nggak ada ya teman-teman sel yang isinya S doang. Maka kita perlu tanda tambahan, tanda bintang untuk melihat yang ada S-nya itu ada berapa. Oke, kalau udah kita tutup kurung. Kemudian karena dia minta Sinovac dan Pfizer, berarti kita ini kan S-nya udah, sekarang yang Pfizer kita tambah. Count if. Kemudian range-nya juga sama ya teman-teman. B6 sampai B15. Kemudian range-nya berarti sekarang adalah P. Tapi pakai tanda bintang ya teman-teman, jangan lupa. Terus tutup. Ya, tutup kurung, kita enter. Jawabannya 4 ya teman-teman. Kalau teman-teman mau hitung sendiri juga bisa. Ini P ada 1, 2, kemudian P ketiga, dan S. Ada 4 ya teman-teman. Kemudian sisa dana sponsor. Nah, kita mau lihat dana sponsor nih. Sisa dananya. Berarti kan kita harus ngitung angka-angka. Kalau kita ngitung angka, berarti kita pakai sum if ya teman-teman. Karena di sini ada syaratnya. Oke, range-nya itu adalah nama sponsornya. Kemudian kriterianya, teman-teman ada 2 cara. Teman-teman bisa kerjakan kayak biasa, pakai tanda petik, lalu teman-teman isi aja nih kriterianya itu siapa, kan Kim Hyeso. Atau teman-teman bisa juga nih, teman-teman hapus, kriterianya teman-teman pilih aja yang mau teman-teman pilih. Kan di sini kita suruhnya Kim Hyeso. Berarti kita bisa nih klik C6 atau enggak C15. Ya, kita klik C6, jadi artinya dia udah langsung ketahuan gitu teman-teman. Excel-nya itu udah langsung ngedeteksi bahwa kita tuh maunya yang isinya itu adalah Kim Hyeso gitu. Oke. Terus titik koma sum range-nya. Ini range yang mau kita jumlah. Sorry kepencet teman-teman. Oke. Lalu sum range-nya ini adalah yang mau kita jumlah yaitu sisa dana. Kalau udah teman-teman tutup kurung, jangan lupa teman-teman tambah karena dia mintanya Kim Hyeso dan Kim Hyeso dan Kim Eusung. Ya, untuk Kim Eusungnya berarti kita pakai sum if lagi. Kemudian range-nya yaitu ini ya teman-teman, nama sponsor. Lalu kriterianya lagi-lagi teman-teman bisa ketik sendiri Kim Eusung atau teman-teman pilih aja nih sel yang ada Kim Eusungnya yang mana. Di sini kan ada banyak ya yang ada Kim Eusungnya, teman-teman pilih aja salah satu, nanti dia langsung ke detect yang ada Kim Eusungnya itu yang mana aja. Kemudian sum range-nya itu adalah yang sisa dana, lalu teman-teman tutup kurung, teman-teman enter. Oke, pastiin udah sama. Kalau belum, teman-teman bisa nonton lagi videonya atau tanya aku secara pribadi atau melalui PC. Kalau udah, teman-teman kita disuruh untuk bikin sortir. Ya, bikin sortir. Berarti kita mau, karena disuruh bikin copy sheet 1 ke sheet 2, berarti di sini kita klik kanan di sheet 1-nya. Kita mau copy. Kita bisa move or copy. Lalu kita bisa move to end, kita create a copy. Nah, itu cara pertama. Cara kedua adalah, cara yang gampangnya. Oke, cara kedua, ini teman-teman bisa hapus dulu. Cara keduanya itu adalah kita pilih nih yang kayak biasa, terus kita Ctrl+C, kemudian kita ke New Sheet, dan kita Ctrl+V. Oke, kayak gini aja ya teman-teman, cara lebih gampangnya. Kita disuruh lakukan sortir berdasarkan nama sponsor. Berarti di sini kita mau select dulu judul tabelnya, kita lakukan sortir, berarti kita ke data, kemudian sortir, kita sort berdasarkan sort by-nya itu adalah sponsor. Oke, ya, dan dia udah akan kesortir. Jadi ini Kang Chan-hee duluan, terus baru Kim Eusung, baru Kim Hye-soo. Kalau udah, kita disuruh bikin subtotal. Oke, subtotal berarti kita pilih nih teman-teman tabelnya. Sampai sini. Kemudian kita pilih di outline ke subtotal. Lalu add it change-nya itu kita ganti jadi sponsor sesuai sama sortir tadi. Kalau udah kita oke. Nah, ada tambahannya teman-teman. Kalau nanti teman-teman pas kuis atau UTS itu kan pasti tabelnya disuruh bikin sendiri ya. Kalau tabelnya ada kayak gini nih teman-teman, total, banyak ya sponsor, banyak sisa dana sponsor, itu teman-teman jangan lakukan merge ya. Kayak ini tuh nggak di merge nih teman-teman. Ini tuh nggak di merge. Oke, teman-teman jangan merge. Kenapa? Karena kalau teman-teman merge, nanti dia itu akan mempengaruhi saat kita bikin subtotal. Nanti kalau teman-teman merge nih totalnya, pas dibikin subtotal dia nggak akan bisa, jadi ke error gitu. Nah, caranya berarti ya udah teman-teman gak usah sama ngikutin soal kayak gimana, bisa disuruh bikin total di tengah gini, ya udah teman-teman ketik aja totalnya misalnya di kiri sini atau di kanan sini. Tapi pokoknya teman-teman jangan merge cell-nya. Ya, jadi nggak boleh ada sel yang di merge di dalam Excel. Karena kalau nggak nanti bikin subtotalnya itu jadi error. Seperti itu ya. Oke, kalau udah, sekarang kita disuruh bikin
pivot table. Teman-teman perhatiin ya, disuruhnya bikin pivot table aja atau pivot chart dan table juga. Karena di sini cuma disuruh pivot table, maka kita bikin aja pivot table. Nah, untuk bikin pivot table itu teman-teman pakainya table yang di sheet 1 ya, yang belum di subtotalin. Oke? Ini teman-teman bisa select tabelnya. Kemudian kita ke insert. Lalu biasanya kan kita pivot chart ya, tapi karena di sini suruhnya pivot table, yaudah kita pivot table aja. Nah, karena di sini cuma disuruh pivot table, berarti kita di sini nih ada pivot table. Oke, kita klik aja gambar pivot table-nya, kita klik OK. Nah, dia akan muncul di sheet baru. Kemudian kita lihat kita disuruhnya isi apa. Filtersnya diisi sama sponsor, filter, isi sponsor, kemudian rows-nya itu kode vaksin, kemudian kemudian value-nya itu kuantitas dan sisa dana. Value-nya kuantitas dan sisa dana, kita bisa scroll ya teman-teman, ini sisa dana. Oke, nanti jadi seperti ini. Oke teman-teman, berarti pengerjaan praktikum 8-nya sudah selesai. Teman-teman bisa save, lalu teman-teman akan kumpulkan ya, karena ini akan menjadi assignment. Ya, terima kasih teman-teman.